Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah di hari ini, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai zakat yang ketiga di antara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan ini yang ketiga setelah kita mempelajari mengenai zakat hewan ternak, zakat emas, perak, dan alat tukar. Sekarang kita akan mempelajari mengenai bagaimana caranya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang dimiliki oleh kita. Zakatul khariji minal ard. Zakat kharij yang dikeluarkan dari tanah. Maksudnya apa? Mengeluarkan zakat dari apa-apa yang dihasilkan dari tanah, ya, dari dalam perut bumi. Ya, nanti akan kita bahas apa saja yang dihasilkan dari tanah yang wajib kita keluarkan zakatnya. Hukmuha zakatul khariji minal ardi wajibatun. Hukum mengeluarkan, ya, hukum mengeluarkan zakat dari apa yang dihasilkan dari perut bumi adalah wajib. Ya, zakatul kharij minal ardi wajibatun, mengeluarkan zakat dari apa yang dihasilkan dari perut bumi adalah wajib. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari perut bumi. Lihat, ini saya garis bawahi, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari perut bumi. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Maksudnya apa? Keluarkanlah zakatnya dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik, dan keluarkanlah zakatnya dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari perut bumi yang kalian miliki, ya. Sebagian dari apa yang kami keluarkan, karena yang mengeluarkan hasil pertanian adalah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya bagi kita, ya, untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian atau apa saja yang dikeluarkan dari perut bumi. Setelah kita mempelajari mengenai dalil tentang wajibnya mengeluarkan apa saja yang dihasilkan dari perut bumi, sekarang kita akan membahas apa sih yang dikeluarkan dari perut bumi yang sehingga kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Lihat, anwa'ul khariji minal ard. Anwa', macam-macam, kharij yang keluar dari perut bumi. Maksudnya apa? Macam-macam yang dikeluarkan dari perut bumi apa saja, atau yang dihasilkan dari perut bumi. An-naw'u al-awwal, macam yang pertama, al-hubub wasimar. Macam yang pertama adalah hubub, biji-bijian. Ya, biji-bijian itu dihasilkan dari perut bumi, bukan dari laut dan bukan dari langit. Wasimar, buah-buahan juga termasuk yang dihasilkan dari perut bumi yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan untuk kita. Nah, jadi yang pertama ini adalah hasil pertanian berbentuk apa? Biji-bijian dan buah-buahan. Dan ini yang harus kita keluarkan zakatnya. Di antara macam yang kedua yang dikeluarkan dari perut bumi, an-naw'u asani, yaitu al-ma'adinu. Al-ma'adinu artinya adalah barang tambang, ya. Barang tambang seperti apa namanya itu, barang tambang, ya, seperti minyak, ya, seperti besi, nikel, apa sih namanya itu, batu bara dan lain sebagainya, adalah yang dikeluarkan dari perut bumi dan wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kalian pengusaha batu bara, kalian pengusaha besi, kalian pengusaha nikel, ya, atau pengusaha barang tambang yang lain, maka wajib bagi kalian untuk mengeluarkan zakatnya. Macam yang ketiga yang dikeluarkan dari perut bumi adalah an-naw'u as-salisu. Macam yang ketiga adalah ar-rikaz. Ar-rikaz adalah harta karun, ya, harta peninggalan pada zaman dahulu, kan itu terkubur, ya, di dalam perut bumi. Nah, kalau kalian jalan-jalan atau menemukan harta karun, ya, di dalam perut bumi, setelah kalian gali ternyata di situ adalah peninggalan orang-orang zaman dahulu.
dan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Sebelum kita membahas al-ma'adin wa rikaz, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai al-hubub wasimar. An-naw al-awwal, al-hubub wasimar, ya, biji-bijian dan buah-buahan. Kita akan membahas terlebih dahulu macam yang pertama yang dikeluarkan dari perut bumi, ya, yaitu al-hubub wasimar, hasil pertanian berbentuk biji-bijian dan buah-buahan. Jadi saya ulangi lagi, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana caranya, syarat-syaratnya apa, nisabnya bagaimana, kadar zakatnya bagaimana bagi seseorang yang mana dia memiliki hasil pertanian, baik itu berbentuk biji-bijian, hasil pertanian biji-bijian dan buah-buahan. Nah, di sini contoh hasil pertanian biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Al-hubub, hasil pertanian biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya, kalburri, bukan barri ya, barri itu darat. Barri darat. Birrun kebaikan. Tapi di sini adalah kalburri. Burri ya, baknya domah. Kalburri, kalburri seperti gandum, ini gandum. Jadi kalau kalian sebagai petani gandum, ya, maka wajib bagi kalian untuk mengeluarkan zakatnya. Wasyair, di antara hasil pertanian yang berbentuk biji-bijian adalah syair, jelai. Ya, ini gandum, ini jelai, ya. Ini mungkin agak sama ya, cuma beda. Ya, nanti kalian cek di Google bedanya gandum dengan jelai atau bedanya albur wasyair. Di antara hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dan dia berbentuk biji-bijian adalah wal aruz. Aruz adalah padi ya, atau beras ya. Jadi kalau kalian petani beras atau petani padi ya dan sudah panen, maka wajib dikeluarkan zakatnya ya. Di antara pertanian yang berbentuk biji-bijian adalah wal adas. Adas adalah rempah-rempahan ya, seperti biji ketumbar ya. Apalagi itu ketumbar, banyak ya, intinya rempah-rempahan yang berbentuk biji-bijian ya, ketumbar, terus apa lagi ya, pokoknya banyak lah. Nanti kalian tanyakan ke orang tua kalian, rempah-rempahan yang berbentuk biji-bijian ya. Wal adas, wal zurrah. Zurrah adalah itu jagung ya. Jadi kalau kalian petani jagung dan panen ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ingat ya, untuk hasil pertanian itu tidak disyaratkan haul. Jadi ketika panen dan sudah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Ini contoh untuk hasil pertanian berbentuk biji-bijian. Berikutnya, hasil pertanian berbentuk buah-buahan, yang mana kalau sudah mencapai nisab atau sudah memenuhi syarat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya apa? Katamri, seperti kurma. Ya, kurma ini adalah hasil pertanian berbentuk buah-buahan ya, buah kurma, maka wajib dikeluarkan zakatnya ya, kurma. Tidak ada foto di sini kurma karena insya Allah kalian sudah tahu ya kurma bagaimana. Contoh yang lain adalah wazabib. Zabib, ini namanya zabib. Namanya apa ini? Zabib. Gambar apa ini? Ini namanya bahasa kita kismis ya. Kismis. Kismis ini adalah anggur yang dikeringkan. Jadinya kayak gini. Jadi kalau kalian petani kismis sudah panen, ya sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kismis. Berikutnya adalah hasil pertanian yang berbentuk buah-buahan adalah walauz. Apa lauz? Lauz adalah kacang almond ya. Kacang almond. Jadi kalau kalian petani almond, ya ini namanya buah almond ya. Ini buah almond, lalu dikeluarkan kacangnya, lalu dimakan ya. Jadi kalau kalian petani buah, itu buah almond, dan sudah panen, sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berikutnya, di antara hasil pertanian yang berbentuk buah-buahan adalah fustuk. Wal fustuk. Fustuk ini pistachio ya. Ini nih yang sering dimakan ya. Kalau pulang dari ibadah haji dan umrah. Fustuk. Pistachio. Jadi kalau kalian petani pistachio, ini namanya buah pistachio ya. Jadi kalau kalian petani pistachio ya dan sudah mencapai nisab dan sudah memenuhi syarat,
maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wal kaju, di antara hasil pertanian buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah wal kaju, ya buah apa ini ya? Ya buah, katanya sih ini namanya buah afwan ya, buah monyet ya, apa gimana lah gitu. Jadi seperti ini nih. Anda yakin kalian sudah pernah kan melihat apa namanya itu ini? Ini namanya kaju. Ini buah. Lalu dikeluarkan bijinya. Ya ini nama yang dimakan ini ya. Ya ini namanya kaju. Kaju. Berikutnya adalah walful sudani, ya buah kacang Sudan ya. Ini, nah Anda juga nggak paham ya. Ini namanya buah ya. Tapi kok bentuknya kacang ya. Ya intinya orang Arab memasukkan ini al-ful as-sudani masuk dalam kategori buah-buahan. Ya, jadi ini adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya berbentuk buah-buahan. Jadi yang wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil pertanian adalah buah-buahan dan biji-bijian. Apakah semua buah-buahan dan semua biji-bijian itu wajib dikeluarkan zakatnya? Misalnya semangka, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Atau misalnya biji-bijian apa, biji apa itu? Eh, Nanti kita akan lihat. Apakah semua biji-bijian, apakah semua buah-buahan hasil pertanian buah-buahan itu semuanya wajib dikeluarkan zakatnya? Jawabannya adalah tidak. Terus buah dan biji seperti apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Hasil pertanian biji-bijian dan buah-buahan apa? Kriterianya bagaimana, yang mana kalau sudah memenuhi kriteria tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai syurutu wujubi zakatiha. Ada beberapa syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat untuk hasil pertanian. Ya, jadi kalau kalian ditanya, sebutkan beberapa syarat diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Dan juga ini sebagai bentuk jawaban dari tadi ya, pertanyaan yang tadi, bahwasanya apakah semua buah-buahan, semua biji-bijian itu dikeluarkan zakatnya? Nah, ini jawabannya. Di antara syarat yang pertama, untuk hasil pertanian buah-buahan dan biji-bijian sehingga diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya kalau memenuhi syarat-syarat berikut. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah syarat pertama, buah-buahan dan biji-bijian dikeluarkan zakatnya. Antakuna mudakharatan, ya, antakuna mudakharatan. Hendaklah ya, hendaklah buah-buahan tersebut atau biji-bijian tersebut antakuna mudakharatan, ya, yaitu tahan lama, ya, tahan lama dan tidak basi. Dalam artian kalau buah-buahan dan biji-bijian tersebut disimpan dalam waktu yang sangat lama, ya di luar kulkas misalnya, dia masih tetap utuh, dia tidak basi. Nah, bagaimana faiza lam takun mudakharatan? Nah, bagaimana kalau misalnya buah-buahan tersebut atau biji-bijian tersebut tidak tahan lama? Dalam artian dia cepat basi, dalam artian dia akan cepat rusak kalau ditaruh di luar kulkas. Maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi, biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah tahan lama, tidak basi. Seperti apa? Seperti padi-padian, seperti beras ya. Beras itu kalau ditaruh di luar kulkas dia akan tetap utuh ya beberapa tahun ya, atau dalam jangka waktu lama dia akan utuh ya. Berbeda dengan apel, berbeda dengan pisang, ditaruh di luar kulkas dia akan basi ya, dia akan tidak enak lagi untuk dimakan. Ya. Faiza lam takun mudakharatan, jika buah-buahan tersebut atau biji-bijian tersebut lam takun mudakharatan, tidak tahan lama. Mudakharatan artinya tidak tahan lama, ya cepat basi. Kal fawakih, contohnya apa? Buah-buahan yang tidak akan tahan lama atau cepat basi atau akan cepat rusak. Kal fawakih, seperti buah-buahan ya, contohnya apa? Min tufahin, seperti apa namanya itu, apel ya, ini namanya apel. Au burtuqalin, atau jeruk. Au mauzin, atau pisang. Au nahwu dzalik, atau selain dari itu seperti semangka, ini namanya semangka ya. Fala zakata fiha, maka tidak ada zakat, maksudnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, kalau kalian sebagai petani apel, ya meskipun hasil pertanian apel kalian misalnya 2 ton, 5 ton, 1000 ton, maka tidak dikeluarkan zakatnya, karena
tidak memenuhi syarat yang pertama. Begitu juga kalau kalian petani pisang, ya bertonton panennya itu bertonton ya, ya maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga kalau kalian petani semangka, ya misalnya 5 ton panennya itu misalnya 8 ton 10 ton, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga kalau misalnya di antara antuna ya petani jeruk, ya beribu-ribu ton, maka tidak diwajibkan zakatnya. Ya, jadi syarat yang pertama adalah buah-buahan tersebut ya tahan lama, ya, dan begitu juga dengan biji-bijian tersebut tahan lama, ya dalam artian lebih dari 3 hari ditaruh di luar kulkas, dia akan masih tetap utuh, tidak basi dan kuat. Ya, contohnya yang tadi ya seperti buah kurma. Kurma kan tahan lama. Ya buah apa namanya itu, pistachio, buah almond, buah yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, buah kismis. Taruh di luar, ya dia akan tetap lama. Di luar kulkas maksudnya akan tetap lama. Ini syarat yang kedua. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah antakuna makilatan. Hendaklah buah-buahan dan biji-bijian tersebut antakuna makilatan, dijualnya itu dengan cara ditakar. Ya, jadi syarat yang kedua adalah buah-buahan dan biji-bijian yang dihasilkan oleh kalian itu kalau dijual di pasaran, ya dijualnya itu dengan cara ditakar. Ya, fa in lam takun makilatan, jika buah-buahan atau jika hasil pertanian tersebut fa in lam takun makilatan tidak dijualnya dengan cara ditakar. Ya, fa in lam takun makilatan, jika hasil pertanian yang salah satu di antara antuna miliki dijualnya itu tidak dengan cara ditakar. Contohnya apa? Hasil pertanian yang dijualnya itu tidak dengan cara ditakar, dalam artian dia dijualnya dengan cara ditimbang misalnya, atau diikat misalnya, perikat misalnya, maka itu tidak terkena zakat. Contohnya apa? Kalau khodrawat ya seperti sayur-sayuran. Wal bakulat, ya sayur-sayuran kan dijualnya dengan cara ditimbang, bener gak? Dijualnya atau misalnya dijualnya dengan cara perikat. Ya, ada nggak sayur-sayuran dijualnya dengan cara ditakar? Saya beli kangkung 1 takar, ada nggak? Saya beli wortel 1 takar, enggak ya. Jadi kalau buah-buahan ini, ya kalau sayur-sayuran ini dijualnya dengan cara ditimbang atau diperikat. Wal bakulat, ya begitu juga dengan kacang-kacangan. Ya kacang-kacangan kan ditimbang. Saya beli kacang satu 1 takar, ada nggak? Saya beli apa ya, kacang-kacangan yang lain, misalnya kacang hijau. Saya beli kacang hijau 1 takar, nggak? Rata-rata kacang-kacangan itu dijualnya dengan cara ditakar. Jadi ini contoh untuk yang ini namanya alat takar ya. Ya seperti, oleh karena itu kurma ya wajib dikeluarkan zakatnya karena dia ditakar ya. Saya beli kurma 1 takar, bisa kan kurma ditakar. Jadi ini adalah alat takar. Alat takar ini adalah alat untuk mengukur volume volume barang ya. Kalau timbangan untuk mengukur berat berat massa ya. Begitu juga dengan beras. Beras memenuhi 2 syarat, maka oleh karena itu dia diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Beras ini kan dia pertama tahan lama, dan yang kedua dijualnya dengan cara ditakar. Oleh karena itu kalau kalian sebagai petani beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga ini namanya rempah-rempahan ya. Rempah-rempahan ini kan dia tahan lama ya. Kemiri dan lain sebagainya, dia kalau ditaruh di luar kulkas dia tahan lama, dan dia pun dijualnya dengan cara ditakar. Bisa kan kemiri ditakar, bisa ya. Jadi beras, kemiri, kurma, dan pistachio, apa namanya itu, buah almond, itu wajib dikeluarkan zakatnya karena dijualnya dengan cara ditakar, dan dia tahan lama ya. Ya, paham ya? Ini namanya alat takar nih. Ini alat takar, ya, sendok juga alat takar ya. Ini juga alat takar. Nah, ini namanya kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan ini dijualnya dengan cara ditimbang. Oleh karena itu tidak diwajibkan zakat. Oleh karena itu kalau kalian sebagai petani kacang hijau atau petani apalah gitu, kacang-kacangan, maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya meskipun sudah mencapai nisab ya, dan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
Begitu juga kalau kalian misalnya petani sayur-sayuran ya, sayur apa ini? Aduh, maklum nggak paham, nggak ngerti ini namanya apa ini. Intinya kalau kalian petani sayur-sayuran ya, meskipun sudah mencapai nisab, meskipun hasil panennya adalah bertonton, maka tidak diwajibkan zakatnya karena tidak memenuhi dua syarat. Ini tidak memenuhi dua syarat. Pertama, dia tidak tahan lama, dan yang kedua, dia dijualnya tidak dengan cara ditakar tapi ditimbang. Oleh karena itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan kacang-kacangan. Paham ya? Jadi paham ya? Jadi saya ulangi lagi. Eh, Syarat hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang pertama, hasil pertanian tersebut ya di apa namanya itu tahan lama. Ya, hasil pertanian tersebut adalah termasuk hasil pertanian yang kalau disimpan lebih dari 3 hari di luar kulkas, dia akan tahan lama tidak basi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hasil pertaniannya tersebut kalau dijual di pasaran itu dijualnya dengan cara ditakar. Kalau dijualnya dengan cara tidak ditakar, misalnya ditimbang atau diikat, maka tidak terkena zakat. Oleh karena itu, kurma, kismis, jagung, padi, gandum, jelai, ini wajib dikeluarkan zakatnya karena memenuhi dua syarat. Yang pertama tahan lama, dan yang kedua dijualnya dengan cara ditakar. Mata waktu wujubi zakatiha. Berikutnya pembahasan yang baru ya. Kapan waktu wajib mengeluarkan zakat? Kalau misalnya kalian sebagai petani padi ya, di sawah yang berhektar-hektar. Nah, kapan waktu kalian wajib untuk mengeluarkan zakat? Kapan diwajibkan bagi kalian untuk mengeluarkan zakat? Yang pertama, tajibuz zakatu fil habbi ya, fil habbi ya, bukan hub. Fil habbi, kalau hubbun artinya love ya, cinta. Kalau habbi biji-bijian. Fil habbi idza ishtadda wa qasa. Zakat untuk biji-bijian tajibu itu diwajibkan dikeluarkan idza ishtadda, jika sudah berisi, wakosa dan keras ya, berisi dan keras. Jadi kalau kalian petani padi-padian, dicek dulu tuh padinya ya, dicek dulu, dipencet-pencetin ya padinya. Kalau padinya ya apa sih namanya itu ya, gabahnya itu masih lembek ya, belum keras ya, tidak, belum ada isinya dan belum keras atau belum belum menguning, maka belum diwajibkan zakatnya. Berbeda kalau padinya tersebut ketika gabahnya tersebut ketika dipencet dia mengeras, dia berisi ya, wakosa dan keras ya, keras, kering ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan kurma. Kalau kurmanya itu masih lembek ya, belum keras ya, maka belum diwajibkan zakat. Jadi tajibuz zakatu fil habbi idza ishtadda wa qassa. Mengeluarkan zakat untuk hasil pertanian ya, mengeluarkan zakat untuk hasil pertanian itu diwajibkan jika mengeluarkan zakat untuk hasil pertanian yang berbentuk biji-bijian ya, itu wajib dikeluarkan jika ishtadda sudah mengeras, waqasa ishtadda artinya berisi, waqasa dan mengeras ya. Kalau belum berisi dan mengeras belum diwajibkan zakat. Berikutnya wa fis simari idza bada salahuha. Untuk buah-buahan itu wajib dikeluarkan zakatnya idza bada salahuha, jika sudah bada artinya nampak, sudah nampak solah. Solah artinya jika sudah nampak apa namanya itu masa panen, masa matangnya. Solahu artinya matang, jika sudah nampak kematangannya. Jadi kalau untuk buah-buahan seperti apa tadi, buah-buahan tuh, buah-buahan apa tadi tuh, lupa, astagfirullah. Buah-buahan, eh untuk buah-buahan seperti tadi apa, kurma ya, kurma, terus apa lagi, buah-buahan tuh kurma, kismis ya. Wafis simari, untuk buah-buahan itu wajib dikeluarkan zakatnya idza bada salahu, jika sudah nampak matang. Jadi untuk kismis dan kurma kapan wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau sudah matang. Ya, biasanya para petani mereka mengetahui ya tanda-tanda matangnya sebuah buah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.